Di pinggiran kota Kufah yang berdebu, hiduplah seorang tukang sepatu tua bernama Abdullah. Ia bukanlah orang kaya. Rumahnya hanya terbuat dari tanah liat yang sederhana, dan hartanya hanyalah sepasang tangan yang terampil menjahit kulit sepatu. Meski miskin, Abdullah memiliki hati seluas samudra. Ia sangat mencintai tamu. Suatu malam, badai pasir yang sangat dahsyat melanda kota. Angin menderu-deru, membuat pintu-pintu rumah bergetar ketakutan. Di tengah suara angin, terdengar ketukan lemah di pintu rumah Abdullah. Tok, tok, tok. Abdullah yang sedang berzikir segera bangkit. Subhanallah, siapa yang datang di malam seburuk ini? Gumamnya. Saat pintu dibuka, berdiri seorang musafir tua dengan jubah yang lusuh dan wajah penuh debu. Tubuhnya menggigil kedinginan. "Wahai Tuan," kata musafir itu dengan suara parau, "aku tersesat dan kelaparan. Bolehkah aku berteduh barang sejenak?" Tanpa berpikir dua kali, Abdullah tersenyum lebar, seolah ia kedatangan seorang raja. "Silakan masuk, wahai tamu Allah. Rumahku adalah rumahmu." Abdullah mendudukkan tamunya di dekat perapian kecil. Namun hati Abdullah berdegup kencang karena cemas. Ia teringat bahwa di dapurnya hanya tersisa satu potong roti kering. Itu adalah jatah makan malamnya sendiri, dan ia belum makan seharian. Abdullah pergi ke dapur. Ia menatap roti kering itu. Setan mulai berbisik di telinganya. "Abdullah, kalau kau berikan roti ini, kau akan kelaparan malam ini. Berikan saja setengahnya. Atau katakan kau tidak punya makanan. Dia hanya orang asing. Dia tidak akan tahu." Abdullah menggelengkan kepalanya keras-keras. Ia teringat sabda Nabi Muhammad SAW tentang memuliakan tamu. Dengan tangan gemetar namun hati yang mantap, ia mengambil seluruh roti itu. Ia bahkan menghangatkannya di atas api dan mengoleskan sedikit minyak zaitun terakhir yang ia punya agar roti itu terasa lebih nikmat. "Ini wahai Tuan, makanlah," kata Abdullah sambil menyuguhkan roti itu dengan wajah berseri-seri, menyembunyikan rasa laparnya sendiri. Sang musafir memakan roti itu dengan lahap. "Alhamdulillah," ucap musafir itu. "Semoga Allah memberkahi rezekimu yang tak terduga." Keesokan paginya, badai telah reda. Sang musafir pamit melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, ia hanya tersenyum dan mendoakan Abdullah, lalu menghilang di balik bukit pasir. Abdullah kembali bekerja dengan perut kosong, namun hatinya terasa sangat lapang dan bahagia. Ia merasa kenyang oleh rasa ikhlas. Siang harinya, serombongan pasukan kerajaan lewat di depan bengkel sepatu Abdullah. Kuda salah satu panglima perang itu tiba-tiba berhenti karena tali kekangnya putus. "Hei tukang sepatu!" panggil sang panglima. "Bisakah kau perbaiki ini dengan cepat?" Abdullah bekerja dengan cekatan. Dalam sekejap, tali kekang itu tersambung kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Sang panglima sangat puas. Ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah kantong berat. "Aku belum pernah melihat jahitan serapih ini. Ambillah." Saat Abdullah membuka kantong itu, matanya terbelalak. Isinya bukan 1 atau 2 keping perak, melainkan 30 dinar emas. Cukup untuk membeli makanan selama setahun penuh. Abdullah menangis haru. Ia teringat doa sang musafir tua semalam. Ia sadar Allah tidak pernah tidur. Sepotong roti kering yang ia berikan dengan ikhlas, tulus tanpa pamrih, diganti oleh Allah dengan rizki yang berlipat ganda dari arah yang tidak disangka-sangka. Malam itu, Abdullah tidak makan sendirian.
ia membeli banyak makanan dan mengundang tetangga-tetangganya yang miskin untuk makan bersama, menyebarkan keberkahan yang ia dapat dari keyakinannya kepada Allah. Cerita ini mengajarkan kita 3 hal penting dalam Islam. Ikromu duyuf, memuliakan tamu. Dalam Islam, tamu membawa rezeki dan kepulangannya membawa pengampunan dosa bagi tuan rumah. Kekuatan ikhlas, sedekah tidak akan mengurangi harta, justru apa yang kita berikan karena Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Tawakul, berserah diri. Ketika kita mendahulukan perintah Allah, seperti menolong orang lain di atas kebutuhan nafsu kita sendiri, Allah akan mencukupi kebutuhan kita dengan cara yang ajaib.